Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adad kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh pagi ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh minggu. Mudah-mudahan semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang insyaallah memperoleh jaminan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang kita pagi ini masih kita melanjutkan bab sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu sampai pada hadis yang ke-10 yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Umar yaitu membuka sholatnya itu artinya setelah dengan alhamdulillahirabbil alamin, artinya tidak membaca basmalah. Itu hadis ini yang jadi pegangan orang yang tidak mewajibkan baca basmalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Ibnu Huzaimah. Menurut sebagian hadis la yajharuna bismillah, dia hanya tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, artinya hanya dibaca sir. Dengan keterangan ini jelas bahwa Rasulullah itu tetap membaca basmalah sekalipun baca sir. Sekarang kita masuki hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 bersumber dari Nu'aim al-Mujmir. Ini berarti sahabat. Qala, dia berkata, Shallaitu wara'a Abi Hurairah. Aku sholat di belakang Abu Hurairah. Artinya dia bermakmum kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat Rasul yang banyak menimba hadis dari Rasulullah, baik sumber dari perkataan Rasulullah, baik perbuatan Rasulullah ataupun ikrar dari Rasulullah. Jadi Abu Hurairah ini kan memang jadi pelayan Rasulullah, segala seluk-beluk perbuatan Nabi pasti tahu. Nu'aim bin Mujmir ini menjelaskan, aku sholat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a, kemudian Abu Hurairah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sahabat Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca Bismillah, summa qara'a bi ummil Qur'an, kemudian dia membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah hatta idza balagha, sampailah bacaan Al-Fatihah itu waladhdallin, sampai kalimat waladhdallin. Qala, kemudian berkata membaca amin. Jadi setelah membaca waladhdallin dia langsung membaca amin. Menurut sebagian hadis antara amin dengan waladhdallin itu ada bacaan yang disunnahkan, Rabbighfirli amin. Jadi mengapa ada kalimat Rabbighfirli di situ? Untuk memberi jeda pernapasan imam untuk mengucapkan amin. Jadi Rabbighfirli amin. Jadi sunnahnya membaca amin itu bersama-sama dengan imam. Bersama-sama dengan imam. Ini banyak tidak diketahui oleh para imam. Kadang-kadang waladhdallin, makmum belum baca amin, imamnya cepat mengucap amin. Ini kesalahan imam sebenarnya.
Sunnahnya itu membaca amin bersama-sama dengan imam. Karena ada hadis yang menjelaskan barang siapa yang membaca amin bersama dengan aminnya imam, fayaqulu malaikatu, maka berkata malaikat dari huruf amin itu Allahumma gfirli may yaqulu amin, ya Allah ampunilah orang yang membaca amin bersama-sama imam. Bersama-sama imam. Jadi malaikat dari amin itu terdiri dari 4 huruf, alif, mim, ya, dan nun. Bacaan amin Kalau dibaca panjang, amin artinya perkenankanlah doa kami Maka sebelumnya diawali dengan kalimat Rabbighfirli. Tapi kalau dibaca amin, baca kayak gitu, hanya orang yang terpercaya, bukan permintaan artinya. Menjelaskan sifat seseorang. Dibaca sama-sama pendek, amin, dibaca kayak gitu artinya orang yang beriman. Maka jelas hurufnya itu ada huruf 4 huruf. Asalnya amin dibaca asal kalimatnya itu amin. Ada hamzah 2, dibuang 1 biar tidak sulit menyebutnya, maka dipanjangkan hamzahnya amin. Artinya perkenankanlah doa kami. Jadi hurufnya itu alif 1 malaikat, mim 1 malaikat, ya 1 malaikat, nun 1 malaikat. Setiap orang membaca amin lebih-lebih di dalam sholat yang bersama-sama imam, maka 4 malaikat ini mendoakan kita Allahumma gfirli may yaqulu amin. Sekali kita mengucapkan amin bersama-sama berarti ada 4 malaikat yang mendoakan kita. Itulah yang menyebabkan doa mudah diijabah oleh Allah SWT dalam sholat Itu yang pertama Kemudian wa yaqulu kullama sajada, dan dia mengucapkan kullama saja tiap-tiap kali akan sujud. Tiap-tiap kali akan sujud. Wa idza qama minal julus, dan dia setiap kali berdiri dari duduk dia mengucapkan Allahu Akbar. Artinya Abu Hurairah selalu mengucap Allahu Akbar setiap gerakannya. Summa yaqulu, kemudian dia berkata idza sallama. Idza sallama, apabila Abu Hurairah itu mengucapkan salam, dia berkata, artinya menjelikan penjelasan tentang cara sholatnya walladzi nafsi biyadi, demi zat yang nyawaku berada dalam genggaman Tuhan, dalam genggamannya, ini sesungguhnya aku kata Abu Hurairah, la ashbahakum, menjelaskan tata cara sholat bisolati Rasulullah, persis sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjelaskan solat yang paling menyerupai solat Rasulullah. Kalau bahasa kita, solat yang paling menyerupai solat Rasulullah adalah solat seperti yang aku kerjakan. Itu kata Abu Hurairah. Kalau demikian, berarti Rasulullah membaca Al-Fatihah itu menggunakan basmalah. Ini yang menjadi pegangan madhab Syafi'i karena jelas ini la ashbahakum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya jelaskan pada minggu yang lalu Pak. Jadi dalam hal ini kita jangan saling menyalahkan Ada orang yang tidak menjaharkan bismillah, belum tahu kita bahwa dia tidak membaca basmalah. Cuma karena ada keterangan la yajharun, hanya tidak dinyaringkan. Menurut sebagian hadis itu tidak membaca bismillah. Ini masing-masing pilihan. Jadi yang dikatakan mazhab itu adalah pilihan. Asal katanya kullama zahaba ilaihi, yaitu sesuatu yang menjadi pilihan dalam urusan ibadah. Artinya apa Sekalipun Rasulullah tidak setiap kali sholat membaca bismillah dengan jahar, maka bismillah itu walaupun dibaca hanya sekali oleh Rasulullah, banyak dalam sepanjang hidupnya, itu tetap sunnah membaca bismillah. Karena itu dikatakan sunnah Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, oleh karena kita harus kita paham, jangan saling menyalahkan. Kalau di antara orang alim itu tidak jadi masalah, Pak. Tidak jadi masalah karena keterangannya sudah demikian. Cuma kita memilih yang lebih masyhur, ya. Karena yang paling masyhur di antara mayoritas ulama itu adalah menjaharkan bismillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ini hadis kedua, hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah, masih bersumbernya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bersabda itu memberikan keterangan, ya. Memberikan wejangan, itu yang dikatakan bersabda, ya. Idza qara'tum, apabila kalian membaca, ya. Idza qara'tumul Fatihah, apabila kalian membaca Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian membaca Al-Fatihah, apakah di dalam solat atau di luar solat, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ini berlaku umum, Pak, ya. Jadi kalau ada hadis umum, maka itu berlaku secara umum. Makanya kalau kita apakah mau tahlil, apakah baca Al-Fatihah untuk dijadikan doa, kan? Maka itu tetap membaca bismillah karena ada hadisnya jelas. Idza qara'tumul Fatihah, apabila kalian membaca surat Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha, maka sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi ha di sini kembali kepada bismillah. Itu namanya domir. Ha itu domir yang mengarah kepada ucapan bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha, karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, ihda ayat, dia salah satu ayat Al-Fatihah. Jadi dengan hadis ini semakin jelas, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darqutni, ya, dan disahihkan oleh Imam An-Nasai. Wa sawwabahu wa waffaqahu, artinya menyocoki. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang harus kita terima dengan lapang dada. Karena itu memang pilihan. Semua sumbernya dari Nabi. Yang meriwayatkan yang tidak baca bismillah itu juga sahabat. Yang meriwayatkan baca bismillah itu juga sahabat. Karena kata Rasulullah, dari pendapat manapun dari kalangan sahabat itu adalah benar, kalian sudah mendapatkan petunjuk, kata. Ngambil hadis Abu Hurairah itu petunjuk dari Rasulullah, ya. Ngambil hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang tidak baca bismillah itu juga dari. Jadi pendapat mana aja yang bersumber dari sahabat itu sah kita amalkan. Makanya di situ ada pilihan, ya. Setelah kita milih, istiqomahlah dalam pilihan itu. Jangan sekali lain. Nah, berarti kita tidak punya pendirian, ya. Nah, itu namanya pilihan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, sekarang kita karena banyak orang yang awam, ya. Banyaknya orang yang awam, apalagi dengan adanya organisasi yang berbeda, ya. Sehingga adanya organisasi yang berbeda, pilihannya beda, lalu seolah-olah itu jarak, ya. Padahal itu tidak. Contoh, ya. Organisasi Islam yang paling besar di Indonesia ini adalah dua, NU dengan Muhammadiyah. Yang NU adalah madhabnya, fikihnya madhab Syafi'i, yang Muhammadiyah madhabnya madhab Hambali. Muhammadiyah tetap tidak menjaharkan bismillah. Sedangkan orang-orang NU termasuk kita ini adalah menggunakan basmalah. Lalu orang yang bodoh ngomong, kalau yang tidak jaharkan bismillah itu Muhammadiyah. Kalau yang jaharkan bismillahirrahmanirrahim itu orang NU. Coba kita tanya, lahirnya hadis ini sudah ada NU atau ada Muhammadiyah? Nah, jadi dengan mengaji kayak gini kita hidup nalar kita. Sebab dengan mengatakan Muhammadiyah dengan NU dengan Muhammadiyah seolah-olah itu ada jarak. Nah, sejak kapan, pertanyaannya timbul, sejak kapan Muhammadiyah dengan NU itu dibikin syariat?
Artinya apa? Kata-kata yang demikian itu sebenarnya memisahkan antara organisasi Islam, padahal panduannya jelas. Jadi artinya apa? Yang mengkotak-kotak umat Islam itu Islam itu sendiri sebenarnya, karena ketidaktahuannya. Lebih-lebih ustadz yang sangat fanatik dengan satu aliran, semua salah. Nah, kita umat Islam tidak boleh begitu, harus terbuka, Maka di sinilah fungsinya ulama menjelaskan. Kalau tidak udah ulama, kita ini gontok-gontokan. Jadi itu yang dikatakan mazhab itu adalah pilihan dalam menjalankan agama. Beda aja dengan Imam Maliki. Imam Maliki itu memang sengaja tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh mazhab-mazhab yang mengatakan tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dengan buka kitab-kitab kayak gini terbuka wawasan kita. Oh iya. Setelah itu ada etika, Pak ya. Ada etika bermazhab, Pak ya. Kita boleh megang mazhab Syafi'i, boleh megang mazhab Hanafi, boleh megang mazhab Hambali, boleh, Pak ya. Tapi di situ ada etikanya. Jangan hanya memakai mazhabnya, tapi lebih penting dari mazhab itu, Pak ya. Lebih penting adalah etika bermazhab. Etika bermazhab. Coba saya akan buka sedikit biar kita ini betul-betul terbuka dalam beragama. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Maliki. Imam Maliki. Padahal itu gurunya. Tapi bergurunya dengan Imam Maliki itu setelah dia membaca kitab Imam Malik Al-Muwatta. Bukan hanya membaca kayak saya. Itu hafal di luar kepala. Ribuan hadis kitab Al-Muwatta itu sudah dihafal oleh Imam Maliki. Baru ngaji dengan Imam Maliki. Dites oleh Imam Maliki dari A sampai Z. Isi kitab Al-Muwatta itu hafal di luar kepala. Itu Imam Syafi'i. Melihat keistimewaan Imam Syafi'i, kamu sekarang boleh berfatwa, kata gurunya. Akhirnya berfatwa beda dengan gurunya. Karena masing-masing pilihan setelah mengkaji beberapa cabang ilmu hadis itu dikaji oleh berbeda dengan gurunya. Kalau sekarang beda sedikit aja jadi masalah. Itu etika. Hambali lagi-lagi. Hambali itu murid dari Imam Syafi'i. Karena imam yang tiga ini sejajar, Pak. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Kalau Imam Hambali berguru dengan Imam Syafi'i. Itu tiga orang ulama besar itu saling berkaitan. Mata rantai ilmunya itu nyambung. Dan boleh hidup sezaman, boleh dikatakan hidup zaman karena saling menyambung. Lahir Imam Hambali setelah belajar alim dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, mulai sekarang kalian boleh mengeluarkan fatwa. Timbullah mazhab Hambali. Itu beda lagi. Itu gunanya ilmu. Tapi di antara mazhab ini, Pak ya, antara mazhab ini ada etikanya. Kalau kita baca perjalanan para ulama yang memang alim, otaknya bukan hanya diisi ilmu, diisi oleh etika juga. Karena adab itu lebih mulia daripada ilmu. Adab itu lebih mulia daripada suatu ketika. Padahal Imam Syafi'i itu tidak pernah bertemu dengan Imam Hanafi. Tidak pernah bertemu. Tapi karena dia seorang ulama, tekala masuk ke Basrah. Di Basrah itu, kalau sekarang daerah Irak, Basrah itu. Di sana itu banyak murid-murid Imam Hanafi. Dan yang diziarahi itu pas di dekat makam Imam Hanafi. Tekala dia sholat subuh, Imam Syafi'i biasanya pakai kunut karena dianggap sunnah. Tadi pada ketika dia jadi imam di masjid Imam Hanafi dan yang jadi makmum murid-murid Imam Hanafi, kata Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Tidak pakai kunut. Kemudian setelah selesai ditanya oleh murid-muridnya, wahai Syekh, biasanya Syekh tidak meninggalkan kunut kalau dalam salat subuh. Mengapa sekarang Anda meninggalkan kunut?
Apa kata jawab Imam Syafi'i? Saya menghormati orang yang ada di dalam kubur ini. Padahal Imam Hanafi sudah meninggal. Hanya menghormat pendapatnya dan menghormati murid-muridnya biar tidak timbul masalah. Saking itu akhlak namanya. Akhlak. Artinya apa? Pendapat kita pada suatu ketika boleh kita tinggalkan. Jangan sampai merusak tatanan masyarakat di situ. Itu akhlak. Nah, lebih penting ini sebenarnya. Bermuzhab itu bebas, kita milih siapa aja. Nah, ini akhlak dalam bermuzhab. Jadi oleh karena itu kita yang berbeda pendapat dengan orang lain, kalau memang pendapat orang lain punya hujah yang benar, tidak perlu kita salahkan. Tapi kita tetap berpegang berjalan di jalan yang kita yakini. Karena nanti kalau kita pindah-pindah, satu ulama tidak akan mempertanggungjawabkan kita. Karena dalilnya jelas dalam Al-Quran. Kullu unasim yaumadatmu kullu unasim bi imamihim. Ketika nanti hari kiamat manusia itu dipanggil menurut pimpinannya, menurut imamnya. Kata Imam Syafi'i, orang kita mengaku mazhab Syafi'i, tapi kita tidak pakai mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak akan tanggung gitu. Ngaku mazhab Hambali tentang batal wudu, batal wudu bersentuhan dengan orang perempuan, kata Imam Hambali tidak batal, kata Imam Syafi'i batal. Lalu karena enak, lebih ringan dari pendapat Imam Syafi'i, lalu batal wuduknya kita Imam Syafi'i, wuduknya Imam Syafi'i batalnya pakai Imam Hambali. Nanti Imam Hambali juga tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, oleh karena itu kita harus konsisten di dalam satu mazhab pilihan tadi, ya. Tapi catatannya tidak boleh menyalahkan orang lain. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-13. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu idza faragha, apabila dia selesai. Rasulullah itu apabila telah selesai min qiraati ummil Quran, daripada membaca Al-Fatihah, rafa'a sautahu, dia mengangkat suaranya, wa qala, dan dia mengatakan amin. Jelas di sini tulisnya a-nya dibaca panjang karena asalnya hurufnya 2, kemudian mimnya dibaca panjang karena ada antara mim dengan nun ada ya, kemudian mimnya itu dimatikan. Maka boleh dibaca panjang amin. Kalau dari segi tajwid, mengapa mimnya boleh dipanjangkan? Karena itu mad arid lisukun. Itu kalau dari tajwid. Dari segi tajwid. Amin. Itu kalau dalam tajwid bisa sampai 6 harokat. Nah, ya. Itu karena itu mad arid lisukun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darqutni dan dihasankan oleh Imam Hakim. Demikian juga Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Jadi jelas. Ada orang yang, jadi kita walaupun ucap amin itu harus hati-hati, alifnya panjang, mimnya panjang, nunnya tapi kalau dibaca amin itu hanya artinya orang yang beriman, karena dari amana yu'minu imanan fahuwa aminun, maka dia orang yang beriman. Tapi kalau dibaca amin, dibaca panjang, ya Allah perkenankanlah doa kami. Jadi beda antara pendek dengan panjang, itu artinya bisa berbeda. Itu tentang penjelasan wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Apakah menggunakan bismillah atau tidak menggunakan bismillah, dijarahkan atau disirkan, intinya sama-sama punya dasar. Kita sekarang memasuki hadis yang ke-15 dan bersumber dari Abdullah bin Abi Aufa. Di sini dijelaskan nama aslinya Abdullah bin Ibnu Abi Aufa ini adalah Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa. Ini sahabat. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho banyak. Qala, dia berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian laki-laki itu bertanya.
Dia berkata, inni la astati'u an akhudhu minal Qur'ani syai'an fa'allamani. Ya Rasulullah, aku tidak bisa menghafal sebagian dari Al-Quran termasuk Al-Fatihah. Tidak bisa menghafal bagian Al-Quran sesuatu aja bagian manapun saya tidak ada yang hafal. Tapi saya harus sholat. Fa'allamani, maka ajarkanlah aku cara sholat. Padahal aku tidak punya hafalan Al-Quran. Ya. Ma yujzi'uni minhu, ajari aku bacaan yang bisa mencukupi aku baca dalam sholat. Bacaan apa aja kan maksudnya. Faqul, kemudian Rasulullah mengatakan, Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bacalah olehmu kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Jadi disuruh baca tasbih ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Darqutni. Pendapat inilah yang kemudian menjadi pegangan Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi itu tidak mewajibkan Fatihah. Tapi imam yang tiga, Maliki, Syafi'i dan Hambali mewajibkan Fatihah. Tapi Imam Hanafi tidak mewajibkan Al-Fatihah. Yang penting kalau kita bisa baca Al-Quran itu mana aja yang kita akan gunakan. Tidak baca Al-Fatihah langsung setelah baca doa kita langsung baca kan Alif Lam Mim tilka ayatul kitabil hakim sampai selesai. Itu sah, karena itu Al-Quran itu ya. Kalau tidak bisa sama sekali cukup mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Mengapa antara yang satu dengan yang lain beda? Imam Hanafi tidak mewajibkan Fatihah, sedangkan yang tiga mewajibkan Fatihah. Analisanya berbeda. Analisanya yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah ini menurut penelitian yang tiga, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu adalah orang yang baru masuk Islam. Artinya belum sempat belajar bacaan Al-Fatihah. Jadi diajarkan oleh Rasulullah bacaan yang mudah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi Imam Hanafi tak berkuku dia tidak perlu bacaan, tidak jadi wajib baca Al-Fatihah. Sebab yang diajarkan Rasulullah adalah kalimat subhanallah. Sekali diajarkan oleh Rasulullah kayak gitu, tidak bisa dirusakkan oleh pendapat orang lain, karena Rasulullah yang itu hukumnya tetap sunnah. Kan sama-sama kuat kalau kita kayak gitu. Hujahnya itu sama-sama kuat. Karena yang mengajarkan langsung itu Rasul. Andai kata Imam Hanafi bacaan Al-Quran, bacaan Al-Fatihah itu wajib, pasti Rasulullah mengajarkan Al-Fatihah. Akan udah nyambung kita kan. Karena sama-sama diajarkan oleh Rasulullah. Kalau memang Al-Fatihah itu jadi bacaan wajib dalam seorang orang yang datang kepada Rasul, diajarkan Al-Fatihah dulu. Nah itu hujahnya Imam Hanafi. Karena itu kita tidak boleh saling menyalahkan. Yang penting tujuannya sama-sama menghadap Allah dengan tuntunan yang sudah ada. Yang salah itu orang tidak pernah belajar, mandai-mandai bikin aturan sendiri. Itu salah. Kalau sudah ada tuntunnya tidak bisa salah. Karena itu yang nuntun adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu keterangan Imam Hanafi berhujjah dengan demikian. Sekarang kita memasuki tentang bacaan di dalam sholat. Hadis ke-16 menjelaskan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bina, dia solat bersama-sama kami ya. Artinya bersama para sahabat. Fa yaqra'u fi zuhri wal asri, kemudian dia membaca di dalam waktu solat zuhur dengan asar ya, fi rak'atain ulain ya,
dalam 2 rakaat pertama bifatihatil kitab, membaca Al-Fatihah, wa surataini, dan membaca 2 surah. Artinya rakaat pertama 1 surah, surah kedua, rakaat kedua 1 surah. Ya. Wa yusmi'unal ayah ahyanan, dan kadang-kadang Rasulullah wa yusmi'una, dan kami dengar. Asalnya dari kalimat yasma'u yusmi'u. Ya. Wa yusmi'una, dan kami mendengarkan, kata Abi Qatadah, Rasulullah itu membaca ahyanan, kadang-kadang. Ahyan itu sekali-sekali maksudnya. Sekali-sekali Rasulullah membaca surah, sekali-kali 3. Ya. Ini itu dijelaskan. Artinya dari keterangan kalimat ahyanan ini menunjukkan bahwa bacaan surat itu tidak wajib. Karena Rasulullah kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Tapi yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah ada baca Al-Fatihah. Masalah surat itu hukumnya tetap sunnah. Artinya apa? Kalau kita sholat, kan, sholat langsung baca Al-Fatihah, tidak baca surah atau tidak baca, itu sholat kita tetap sah, sebab yang rukunnya hanya Al-Fatihah. Karena Rasulullah membaca surah itu ahyanan, kadang-kadang. Tapi tetap sunnah baca itu, walaupun Rasulullah kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca. Wa yutawwilur raka'atal ula, dan kebiasaan Rasulullah memanjangkan rakaat yang pertama. Wa yaqra'u fil akhirain bi Fatihah, dan Rasulullah membaca dalam 2 rakaat yang terakhir kalau sholat duhur dengan sholat asar itu hanya baca Al-Fatihah, tidak menggunakan surah. Dari sini jelas bahwa baca surat itu hukumnya sunnah, apakah mau panjang atau tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan itu sepakat seluruh para ulama. Kemudian hadis yang ke-17 bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna nahzuru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami. Artinya bukan hanya Abi Sa'id sendirian. Kalau menunjuk kami itu pasti banyak sahabat yang lain. Kunna nahruzu, kami mengukur qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama berdirinya Rasulullah di dalam sholat, diukur dengan apa? Dengan bacaan. Fi zuhri, dalam sholat zuhur, wal asri, dan sholat asar. Fahazarna qiyamu, maka kami melihat, mengukur lamanya Rasulullah berdiri itu fi rakaatain ulai, dalam 2 rakaat pertama minaz zuhri, dari sholat zuhur atau asar, qadru alif lam mim sajadah, yaitu alif lam mim as-sajadah, artinya 30 ayat. Alif lam mim sajadah yang dikenal surah sajadah itu 30 ayat. Ini kalau dalam sholat zuhur. Berapa lamanya kalau diukur dengan waktu? Kalau orang biasa baca surah as-sajadah itu rakaat pertama kurang lebih 7-8 menit. Jadi kalau baca surah as-sajadah dalam surah, artinya cukup panjang, cukup panjang. Itu sunnah Rasulullah. Wa fil akhiraini, dan di bagian 2 rakaat akhir, qadrun nisfi min dzalik, separuh dari yang tersebut, artinya kurang lebih 15 ayat. Artinya lebih pendek daripada rakaat pertama. Itu ukuran kalau sholat zuhur dengan sholat asar. Karena waktunya panjang, maka Rasulullah masih ukuran itu. Dan itulah ukuran kita. Ukuran kita. Dan untuk 2 rakaat dari sholat asar yaitu ala qadril ukhrain min az-zuhri, yaitu ukuran rakaat yang terakhir dari sholat zuhur, artinya sama panjangnya antara sholat zuhur dengan sholat asar. Tapi kalau kena kita baca hal ataka hadis loja untuk sholat zuhur itu sudah terlalu panjang. Karena apa? Karena kita punya kesibukan, banyak kesibukan. Tapi kalau ahli fikih itu sudah mengklasifikasi. Kalau kita sholat zuhur dengan asar, pergunakanlah surah yang masuk pertengahan panjang. Pertengahan panjang itu seperti apa? Sabbis rabbikal a'la, itu pertengahan panjang. Kalau yang
tul mutawwal, yaitu surah-surah yang panjang, itu Rasulullah menggunakan sholat di waktu malam. Kemudian ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hadis yang 18 bersumber dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, kana fulanun yutilul ulayaini minadz zuhri, adalah si fulan. Di sini tidak disebutkan namanya fulan, itu takut menyinggung perasaan orang yang diceritakan. Artinya itu fulan di sini pasti sebagian sahabat. Siapa-siapanya kita tidak tahu, karena di sini sebut yutilul ulayaini, dia memperpanjang 2 rakaat yang pertama minadz zuhri, dari sholat zuhur. Kemudian yukhaffiful asr, kemudian dia meringankan waktu sholat asar. Wa yuqra'u fil maghribi bi qisoril mufassal, dan dia membaca di dalam sholat maghrib bi qisoril mufassal, dengan surah-surah pendek. Yang dimaksud surah pendek itu ada 2 pendapat. Yang dimaksud surat pendek itu mayoritas ulama mengatakan dari wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas, itu sudah masuk surat pendek. Menurut sebagian dari amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas itu yang masuk surat pendek. Tapi yang mayoritas dari wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas itu surat pendek. Itu yang sering dibaca di sholat maghrib. Wa fil isya'i, dan waktu sholat isya biwasatihi, yaitu sholat surah yang agak pertengahan. Namanya amma yatasaalun, itu untuk sholat isya cocok karena waktunya panjang. Itu namanya pertengahan panjang. Wa fis subhi, dan untuk sholat subuh bitawalihi, yaitu yang lebih panjang dari pertengahan. Pamanya kalau hafal surah Al-Haqqah kan, atau surah Tabarok dan sebagainya, itu untuk sholat subuh. Faqala Abu Hurairah, maka berkata Abu Hurairah, ma shallaitu, aku tidak sholat waro ahadin, di belakang seseorang, asbah sholatin bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat yang menyamai sholat Rasulullah SAW dari sholat ini. Jadi tata cara sholat diatur demikian, artinya biar tidak memberatkan jamaah. Jadi semua ada ukurannya, ada. Maka kalau di dalam fikih ditetapkan imam tidak boleh memperpanjang sholat sampai memberatkan jamaah. Jadi diukur. Kalau saya tuh Pak, kalau untuk sholat zuhur, gila, kalau saya pasti mengambil di surah-surah pendek yang pendek. Biasa saya baca Idza zulzila, itu kalau surat zuhur dipasangkan dengan surah yang lain. Jadi itu ukuran, karena memang kita harus tahu sikon, karena orang banyak kesibukan. Nah, maghrib itu sama, karena orang capek bekerja, kalau sholat kita panjang, tapi orang masih mau istirahat dan sebagainya, dimakruhkan panjang. Nah, itulah ukuran sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua. Kalau di Madinah, saya waktu pergi haji itu, kalau imam masjid Madinah itu kadang-kadang surahnya itu qul a'udzu birabbin nas untuk salat maghrib. Tapi dia agak agak sampai pertengahan waktu kadang-kadang. Karena kalau di Madinah itu umumnya ada monitor, ada CCTV di sekeliling masjid. Kalaulah masih dalam CCTV itu menggambarkan orang masih ada di jalan untuk menuju masjid, itu muadzin tidak akan qomat. Jadi dimonitor, jemaah yang mau ke masjid itu dimonitor oleh CCTV. Jadi selama masih ramai orang di jalan tidak akan qomat. Itu kalau di Madinah. Mengapa? Karena itu masjid istimewa. Bayangkan kalau 1 rakaat di Madinah sama dengan 1000 rakaat di masjid kita ini. Jadi itu dimonitor. Kalau sudah jarang, maka muadzin mengumandangkan qomat, barulah dimulai sholat. Yang biasa qul ya ayyuhal kafirun, pasang dengan qul huwallahu ahad. Itu kalau di Madinah. Artinya apa? Tetap memperhatikan kepentingan makmum. Jadi oleh karena itu orang yang menjadi imam juga harus bisa mengukur kemampuan jamaahnya. Jangan mengukur kemampuan kita. Pas kalau kayak saya kan tidak bekerja, boleh aja saya memperpanjang sholat. Tapi kalau daripada tidak ada jamaahnya karena saking panjang sholat,
Jadi imam tidak boleh mengukur dirinya sendiri, tapi harus mengukur keperluan jamaahnya, karena kita memang memerlukan jamaah. Ya. Masalah etika ya Ustaz ya. Jadi ini ada kawan nanya, jadi anaknya menikahi anak non muslim gitu, apa harus diizinkan ya? Bagaimana masalah etika apa hubungan nanti kalau kebiasaan-kebiasaan itu gimana gitu? Maksudnya Pak? Maksud kita akan saya itu apa? Anak menikahi orang non muslim gitu. Iya iya. Apa kita sekarang nggak mengizinkan, merestui kan? Iya. Kemudian nanti kelanjutan apa? Kebiasaan-kebiasaan itu bisa hubungan itu boleh nggak gitu? Ini banyak. Kalau masalah antara agama, jelas dalam Islam itu tidak boleh ya, sebenarnya. Islam itu melarang kawin campur. Yang dimaksud kawin campur itu banyak beda agama, itu namanya kawin campur. Kalau dalam satu agama itu tidak dipamanya orang Madura dengan Bugis, itu bukan kawin campur namanya, karena satu akidah. Yang dikatakan kawin campur itu orang beda agama itu kawin campur. Maka syaratnya harus diislamkan dulu. Diislamkan dulu. Nah, kalau masuk Islam tidak apa-apa ya. Masalah hubungan dengan keluarganya itu tetap harus kita jalin. Karena apa? Kalau kita bisa mengambil menantu orang non muslim, Pak ya. Menantu kita itu kalau bisa dijadikan sarana dakwah. Jadikan sarana dakwah. Jadi hubungannya dengan besan kita itu harus bagus. Bagaimana supaya besan kita itu tertarik kepada Islam ya. Jangan sampai menimbulkan ketidakharmonisan di antara keluarga. Masalah agama kan lakum dinukum waliyadin. Yang penting menantu kita dijaga, hubungan kita dengan besan dijaga, kan itu urusan muamalah aja. Urusan akidah tetap tidak bisa disamakan. Jadi itu Pak. Jadi tak harus sama dengan orang yang masuk Islam. Jadi tidak boleh dipisahkan dengan keluarganya itu. Bila perlu keislaman itu dijadikan sarana dakwah. Demikian juga kita kalau bisa mengislamkan orang non muslim, maka menantu kita dijadikan sarana dakwah sebenarnya. Tapi memang harus dikuatkan dia keimanannya. Itu boleh-boleh aja lah ya. Sampai kapan lah ya? Sampai kapan baru boleh nikah lah ya? Ada orang kafir mau nikah dengan orang Islam lalu diislamkan. Sampai kapan lah ya? Itu kalau menurut peraturan pemerintah. Ini saya akan cerita peraturan, karena aturan pemerintah dengan agama ini kalau kita teliti itu sinkron sebenarnya. Sinkron lah ya. Kalau menurut peraturan Departemen Agama, setelah masuk Islam itu dididik dulu selama 3 bulan, sudah punya dasar-dasar kehidupan dalam Islam baru boleh dinikahkan. Itu kalau dalam agama. Tapi kebanyakan orang kita sudah mau nikah baru masuk Islam. Itu kebanyakan orang kita. Udah kebelet bahasa kita, ya. Udah kebelet. Apakah sah, Pak ya? Apakah sah nikahnya? Tak sah, Pak ya. Tak sah. Mengapa saya ngomong sah? Karena saya sering masukkan orang Islam, Pak ya. Sedikit langsung calon mertuanya itu minta nikahkan. Karena anaknya sudah kumpul. Ya. Jadi pertimbangan sebagai saya, mamanya sebagai diangkat sebagai penghulu, pertimbangan daripada anak ini mamanya zina. Banyak kan? Karena dia sudah ngumpul di rumah mertuanya. Yang jelas walaupun tidak sampai berhubungan badan dengan itu sudah tidak mau misah kemana-mana, itu sudah dosa kan. Jadi itu menghindari. Yang penting sudah mengucap 2 kalimat syahadat, itu sudah jelas keislamannya. Sudah boleh kita nikahkan karena dia tanggung jawab mendidiknya tentu yang menjadi orang tuanya. Jadi gitu. Jadi diislamkan dulu, ya. Setelah Islam apakah mau masuk 3 bulan menurut pemerintah itu lebih bagus sebenarnya, karena dia punya persiapan menjalani rumah tangga secara Islam. Tapi kalau memang sudah kebelet kayak yang saya katakan, ya tidak apa-apa, setelah mengucap 2 kalimat syahadat langsung dinikahkan, karena dia sudah Islam. Karena syaratnya harus Islam ya. Mengapa? Karena kata Rasulullah 2 kalimat syahadat itu madkhulul Islam. Madkhul Islam. Jadi 2 kalimat pintunya Islam. Kalau sudah masuk berarti umpamanya orang yang masuk dari pintu masjid ini kamu sudah berada di dalam masjid. Nah, kalau sudah berada di dalam masjid sudah boleh katakan jamaah masjid walaupun belum sholat. Nah, jadi kayak gitu. Hubungan keluarga itu boleh dibina secara baik. Karena itu sarana dakwah kita sebenarnya. Sarana dakwah. Cuma kalau saya kan mengislamkan orang banyak kayak gitu, Pak. Itu nikahnya itu nanti setelah 3 bulan baru diajukan ke KUA.
Nah, itu karena persyaratan negara harus kayak gitu. Kapan masuk, siapa yang mengislamkan? Nah, setelah diajukan ke KU baru dapat akte keislaman. Nah, itu yang banyak terjadi di alam masyarakat kita. Tapi kalau menurut pemerintah kayak gitu. Pertama setelah masuk Islam dikasih waktu 3 bulan, disuruh kasih pendidikan. Biar punya persiapan untuk menjalani rumah tangga secara Islam. Tapi kebanyakan kayak gitu, kayak yang jadi baru kan. Jadi tidak ada istilah menolak. Kawan tidak ada istilah, kalau sudah jarak waktunya dari yang nikahkan pertama itu diajukan baru 3 bulan kadang-kadang. Bahkan ada yang sampai setahun dia punya anak baru diajukan. Itu tidak jadi masalah. Nah, itu artinya apa? Kebijakan dalam rumah tangga. Mungkin hanya ini yang dapat kita bicarakan. Mudah-mudahan apa yang kita biarkan ini mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yang dengan insyaallah kita akan memperoleh rahmat dan hidayah. Mari kita tunggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dhurriyyatina min ulumikal mahzun kama 'allamta ala jami'i rasulika wa anbiya'ika wa jami'i awliyaika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad.